Yang perlu diingat dan ditekankan di sini adalah pendaftaran BSU bukan dilakukan secara personal, tapi dasar untuk menjadi penerima BSU itu diambil dari data-data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi syaratnya teman-teman harus menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nah, alurnya bagaimana ya? Jadi kalau kita lihat lagi di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2025 tentang BSU ini, kita bisa lihat di situ alurnya. Alurnya yaitu perusahaan tentu akan mendaftarkan teman-teman untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini perusahaan mendata nama sampai dengan nomor rekening teman-teman untuk didaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tentu nantinya teman-teman akan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dari data inilah yang nantinya akan dijadikan acuan sebagai daftar calon penerima BSU. Di tahap ini, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi data tersebut. Apakah data tersebut sudah termasuk kriteria atau tidak? Nah, kalau data tersebut sudah termasuk kriteria yang diinginkan, data tersebut akan diusulkan kepada Kemnaker. Nah, di tahap ini nanti Kemnaker akan mengeluarkan atau menetapkan daftar calon tersebut menjadi daftar penerima BSU. Bukan lagi calon, tapi sudah valid menjadi daftar penerima BSU. Lalu nanti akan muncul pertanyaan, apa aja sih kriteria untuk menjadi penerima BSU? Sesuai dengan peraturan tersebut, kriteria yang dimaksud di sini adalah yang pertama, tentu WNI ya. Mereka WNI punya NIK. Kemudian kriteria yang kedua, yaitu mereka yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan aktif sampai di bulan April 2025. Jadi di sini perlu diluruskan bahwa teman-teman yang sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sebelum bulan April dan aktif terus iuran sampai bulan April 2025 itu sudah termasuk kriteria. Nah, nanti ada pertanyaan nih, kalau misalkan saya baru masuk kerja nih Kak, masuk kerja di bulan Mei, kemudian saya juga baru diusulkan didaftarkan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan di bulan Mei 2025. Apakah saya termasuk kriteria penerima BSU? Jawabannya tentu tidak, karena sudah lewat dari bulan April. Jadi yang dimaksud di sini, mereka yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebelum bulan April dan tentu rutin iuran sampai di bulan April 2025. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kriteria yang ketiga, yaitu mereka yang memiliki upah di bawah 3.500.000. Nah, selanjutnya kriteria yang keempat, ini buat mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah terdaftar menjadi penerima bantuan PKH, tentu tidak bisa mendapatkan BSU. Nah, kita ada dua cara di sini. Cara yang pertama yaitu kalian bisa cek di situs bsu.kemenaker.go.id. Kemudian cara yang kedua yaitu bisa cek di aplikasi Postpay. Nah, untuk cara yang pertama, kalian bisa lakukan dengan cara mengunjungi situs bsu.go.id, kemudian scroll ke bawah dan kalian isi NIK di sini. Nanti akan muncul notifikasi yang bermacam-macam, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kalau ngecek di aplikasi Postpay, kalian bisa langsung aja download aplikasinya. Nah, kemudian kalian buka aplikasinya tanpa perlu login terlebih dahulu. Kalian bisa langsung klik bantuan. Di situ kalian langsung isi NIK kalian. Nah, ini banyak yang salah persepsi ya teman-teman. Mereka berpikir dan beranggapan kalau semuanya akan cair di rekening pribadi. Ternyata tidak teman-teman. Di pemerintah ini memberikan solusi akhir, yaitu pencairannya di Pos Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mengalami kendala di rekening ini, jangan khawatir. BSU kalian tentu nanti pasti akan cair di Pos Indonesia selama teman-teman memenuhi kriteria ya.
Solusinya bagaimana kalau sampai saat ini BSU kita belum cair-cair? Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu cek secara berkala di 3 cara. Jadi cara yang pertama, kalian bisa rutin cek status kalian di website Kemenaker ya teman-teman. Ada lagi nih yang notifikasinya lain seperti ini. Nah, ini maksudnya yaitu BSU teman-teman tidak bisa dicairkan melalui rekening karena ada kendala pada rekening. Nah, BSU teman-teman nanti akan dicairkan di Pos Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok bisa nggak dicairkan di rekening? Tentu ini karena ada kendala di rekening. Misalnya, yang pertama, nama pada rekening tidak sesuai dengan NIK. Jadi data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan teman-teman itu nama rekeningnya bukan atas nama teman-teman. Bisa saja teman-teman saat itu menyetorkan data rekeningnya nama rekening orang tuanya, bapak atau ibu atau suami atau istri. Nah itu tentu dianggap tidak valid ya. Kemudian yang kedua, bisa saja rekening teman-teman ini dibekukan atau tidak aktif. Jadi selama beberapa bulan, misalkan 12 bulan itu sama sekali tidak terdeteksi adanya transaksi. Jadi rekening teman-teman itu dianggap mati. Jadi tidak bisa disalurkan melalui rekening tersebut. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu rekening ganda. Jadi pada data BPJS Ketenagakerjaan di sana data teman-teman itu terdeteksi ada 2 rekening. Tentu ini BSU bingung ya, mau di-store ke rekening yang mana. Khawatirnya bukan rekening milik teman-teman. Kemudian cara selanjutnya yaitu teman-teman bisa cek berkala di aplikasi Postpay. Nah, kalau di aplikasi tersebut sudah menyatakan bahwa teman-teman ini termasuk dalam kriteria penerima BSU, teman-teman tinggal mengikuti arahan aplikasi tersebut untuk mengisi data diri. Nah, setelah mengisi data diri, hasil akhirnya akan muncul barcode atau QR code seperti ini contohnya. Begitu juga dengan notifikasi yang tiba-tiba muncul di WhatsApp teman-teman. Nah, Pos Indonesia ini bisa saja mengirimkan notifikasi untuk pencairan BSU ke kantor pos melalui notifikasi WhatsApp. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan notifikasi WhatsApp seperti ini, kalian langsung bisa bergegas ke kantor pos. Jangan lupa kalian harus mengisi data diri dulu di aplikasi Postpay untuk mendapatkan QR code tadi untuk ditunjukkan kepada petugas kantor pos. Selanjutnya, mungkin terbesit pertanyaan seperti ini. Kok bisa ya, satu perusahaan saya ini semuanya nggak termasuk ke dalam kriteria penerima BSU loh, Kak. Kok bisa ya, padahal upah kita ini di bawah 3.500.000. Kenapa kita nggak dapat BSU? Nah, ini perlu dilihat. Apakah data yang dikirimkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan saat mendaftarkan teman-teman menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dulu, ini sudah sesuai dengan nominal gaji yang teman-teman terima atau tidak? Bisa aja nominal yang diinput pada data tersebut oleh bagian HRD misalnya itu tidak sesuai dengan realnya. Misalkan dilakukan pembulatan nih, ternyata kalau seperti ini, gaji selama ini yang diterima oleh kita ada di rentang 3.480.000. Ternyata waktu diinputkan datanya ke BPJS Ketenagakerjaan dibulatkan menjadi 3.500.000 sekian. Nah, bisa saja itu akhirnya sistem menolak ya. Jadi muncullah notifikasi teman-teman tidak termasuk ke dalam kriteria penerima BSU. Seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.